Selamat pagi buat para penonton setia channel saya. Saya baru saja melakukan penyemprotan fungisida karena telah terjadi serangan jamur atau nama kerennya downy mildew. Serangannya seperti ini. Saya melakukan penyemprotan, habiskan satu tangki, tadi saya isi 10 literan. Untuk fungisidanya saya menggunakan ini Titan. Bahan aktifnya Mancozeb 80%. Meskipun di sini tidak ada keterangan peruntukannya untuk tanaman melon, akan tapi problemnya atau permasalahannya adalah jamur yang itu bisa menggunakan fungisida apa saja, termasuk salah satunya ini Titan M45. Jadi saya barusan melakukan penyemprotan untuk pengendalian, karena kalau pencegahan itu kan sebelum terjadi serangan itu sudah dilakukan penyemprotan, tapi untuk saat ini yaitu udah pengendalian karena sudah serangannya udah lumayan di atas 30%. Untuk dosis fungisidanya berapa, saya mengikuti panduan yang ada di kemasan, jadi dosisnya sesuai itu. Cuman intensitas penyemprotannya mungkin ketika terjadi serangan yang sudah diambang batas normal, berarti harus ditingkatkan. Biasanya mungkin 1 minggu sekali menjadi 3 hari sekali jika serangannya belum berkurang atau belum terlihat hasilnya. Ini seperti ini daunnya yang terserang. Ini awalnya hanya seperti ini, tapi karena downy mildew itu dia menyerap nutrisi yang ada di dalam daun, di mana daun itu berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Karena dia menghabiskan nutrisi di dalam daun, maka daunnya akan lama-kelamaan akan rusak, akan kuning, dan akan kering. Nah ini mulai kering seperti ini. Sebagian yang terkena serangan parah daunnya sudah saya buang ya. Jadi yang bagian bawah yang sudah mungkin produktivitasnya udah sangat minim, jadi saya buang saja karena masih ada daun atasnya. Jadi serangan yang dibilang parah itu udah seperti ini. Jadi harusnya daun itu warna hijau, ini sudah kuning, artinya dia udah nutrisinya udah dihabiskan oleh jamurnya. Jadi alangkah lebih baiknya jika menanam melon, meskipun di dalam greenhouse itu tetap melakukan penyemprotan, baik itu fungisida ataupun insektisida untuk pencegahan. Mungkin kalau dibandingkan di lahan yang di luar itu akan lebih minim serangannya ketika di dalam greenhouse karena dia tertutup, akan tapi tidak menutup kemungkinan juga ada serangan di dalam situ, karena
kita keluar masuk kan pintu dibuka, bisa jadi melalui pintu itu, karena kan dia tidak terlihat oleh mata. Baru setelah dia menyerang tanaman baru terlihat. Dia jamur itu kan dia tumbuh melalui spora, sporanya jatuh ke daun yang di bawahnya atau terkena angin dia naik ke daun atasnya, akhirnya menularlah ke daun yang lain. Seperti itu. Untuk Donnemil daun sendiri dia tidak merusak ya pada buah, karena dia hanya menyerang daun, jaringan di dalam daun saja, tidak masuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi untuk buahnya ya akan tetap aman, buahnya tetap tidak rusak. Akan tapi kalau dibiarkan lama-lama daunnya habis, akhirnya buahnya itu dapat nutrisinya dari mana? Kan dia nutrisinya dari daun itu, dari hasil fotosintesis. Di sini terlihat sangat teduh ya, karena di situ ada pohon mangga. Itulah kenapa pertumbuhan melon di greenhouse ini itu tidak seragam, karena sebagian terkena cahaya, sebagian tidak. Tapi nanti ketika sudah siang baru dia dapat. Cuman kan sudah berkurang waktunya, makanya pertumbuhannya pun tidak sama antara yang terkena cahaya lebih banyak dan yang sedikit. Ini masih mulai baru membentuk net, sedangkan yang lebih banyak terkena cahaya matahari itu netnya sudah setebal ini. Jadi memperhatikan lokasi itu memang sangat perlu untuk pembangunan greenhouse, karena menyangkut pada pertumbuhan tanaman di kemudian hari. Oke, mungkin cukup sekian informasi atau penjelasan dari saya. Mungkin ada yang keliru, mohon maaf, karena saya juga bukan ahli, saya hanya belajar melihat dari beberapa referensi, penjelasannya seperti itu. Jika ada masukan dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Sekian video dari saya. Terima kasih buat yang sudah nonton dan yang sudah subscribe channel ini. Dukung terus channel saya biar saya semakin semangat buat video-video yang bersifat informatif atau edukasi ya. Oke, terima kasih.